3, 2, 1. Di sisi proposisi, kita percaya bahwa apatis terhadap politik bukan hanya suatu hal yang tidak moral karena secara obligasi tidak memenuhi, tapi juga kenapa atau mengapa ini itu tidak moral karena itu memperburuk kehidupan bangsa dan negara untuk semua orang yang terlibat, bukan hanya kepada Anda dan saya. 4 hal sebelum saya masuk kepada 2 argumentasi saya dalam pidato ini. Pertama, apa itu apatis secara politik? Apatis terhadap politik adalah keadaan di saat seseorang itu tidak peduli akan hasil atau dampak dan proses yang ditimbulkan saat mereka melaksanakan atau tidak melaksanakan kewajibannya dari segi politik. Ini berarti bahwa seseorang seperti Aldi Taher dapat menjadi presiden selanjutnya Indonesia, dan kita tidak peduli walaupun ia bisa aja merusak semua keadaan Indonesia yang sudah lumayan baik pada saat ini. Kedua, aktor yang dibicarakan dalam pidato ini adalah rakyat jelata seperti Anda dan saya yang bisa berdampak terhadap politisi atau terhadap politik. Misal, ada orang yang bisa melakukan pemungutan suara karena mereka itu cukup umur, ataupun saya yang bisa melakukan postingan di media sosial yang berbicara mengenai betapa saya tidak suka terhadap suatu calon dan calon tersebut tidak dipilih oleh teman-teman saya karena mereka terpengaruhi. 3. Apa itu sebenarnya moralitas? 2 hal. Pertama, kita rasa bahwa moralitas hanya dapat berlaku jika orang itu atau Anda itu memenuhi hak dan kewajibannya berdasarkan obligasi yang Anda sudah miliki. Itu bisa berdasarkan hubungan timbal balik yang terjadi dalam kehidupan Anda. Kedua, suatu hal yang secara suatu penilaian itu baik dan benar adalah juga moralitas. Kita rasa karena kita tidak dapat mengukur dari segi perasaan, karena perasaan adalah suatu hal yang arbiter, kita harus ukur dari segi yang bisa diukur, yaitu utilitarianisme atau suatu hal yang baik dan buruk yang terjadi dampak dari suatu hal yang dilakukannya, yaitu apatis atau tidak terhadap politik. Hal keempat, apa yang harus dibuktikan oleh sisi proposisi dan oposisi? Di proposisi, kita harus membuktikan mengapa ini adalah sebuah obligasi untuk orang tidak apatis terhadap politik, dan mengapa jika mereka apatis itu dapat memperburuk kehidupan berbangsa dan bernegara dalam negaranya sendiri. Dan kedua, dan selanjutnya, di sisi oposisi yang harus mereka buktikan adalah mengapa ini bukanlah obligasi seseorang warga negara, dan mengapa mereka ada obligasi yang lebih penting untuk membuktikan mereka tidak ada obligasi ini, dan kenapa ini dapat bertindak apatis itu bukan suatu hal yang akan merugikan semua bangsa dan negara atau warga rakyat dari negara mereka. 2 argumentasi dalam pidato saya. Pertama, mengapa ini adalah sebuah obligasi moral untuk tidak apatis, dan kedua, mengapa jika tidak dipenuhi ini akan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara di negara tersebut. Argumentasi pertama, mengapa ini kita memiliki sebuah obligasi moral untuk tidak apatis terhadap politik sebagai warga atau negara dari sebuah negara. Tesis argumentasi ini sangat mudah. Ada hubungan timbal balik masyarakat dan pemerintah maupun masyarakat dengan masyarakat karena adanya politik. Maka dari itu, ini adalah mengapa masyarakat ada obligasi untuk peduli tentang politik dan tidak apatis. Pertama, kita harus mengerti, mengapa itu orang dapat apatis terhadap politik. 2 hal. Pertama, ini mereka bisa merasa bahwa ini memang bukan obligasi mereka. Dan kedua, menurut mereka, jika mereka itu tidak apatis, apa yang mereka pilih tidak akan berdampak bagi negara mereka. Mungkin karena mereka merasa bahwa semua pilihan yang ada itu bukan pilihan yang pas untuk mereka, dan mereka tidak ingin bertindak. Mengapa? Apa yang harus Anda sadarkan? 3 hal. Pertama, sadari bahwa ada hubungan timbal balik di antara pemerintah, negara, dan masyarakat. Sadari bahwa pemerintah setiap hari itu melaksanakan semua hal untuk keberlangsungan negara dengan memperlindungi kita dalam semua kehidupan kita. Pertama, bisa dilihat saja di luar negeri saat kita pergi ke luar negeri ada konsultan duta besar untuk membantu kita jika ada masalah. Dan kedua, di dalam negeri pun ada juga polisi, peraturan, dan kebijakan dan lain-lain untuk memastikan bahwa kehidupan kita di dalam negara juga sangat amat baik. Negara yang kita tinggal ini sangat peduli terhadap kita dimanapun kita berada tanpa pengecualian. Ini berarti bahwa kita juga memiliki sebuah obligasi untuk bertimbal balik untuk memberikan bantuan juga untuk negara kita, dan satu-satunya cara adalah dengan peduli tentang politik. Karena politik adalah satu-satunya hal atau satu-satunya cara untuk memberi dampak kepada negara kita, dan ini adalah suatu hal yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita karena kita memang memiliki kapital untuk bertindak. Bisa kita memiliki kapital untuk melakukan pemilu, untuk posisi di media sosial mengenai politik, dan hal-hal lain seperti itu. Tapi, kedua, kita harus sadar juga bahwa ada hubungan timbal balik di antara masyarakat. Ini merupakan pilihan mereka jika memang suatu politisi itu tidak baik. Jika mereka merasa bahwa kepemimpinan sekarang itu buruk, ini adalah obligasi mereka untuk peduli dan memilih yang lebih baik lagi untuk melakukan retribusi terhadap pilihan yang buruknya sebelumnya. Ini berarti bahwa ini lebih penting lagi untuk bisa minoritas yang itu mungkin belum dapat hak pilih mereka, atau hak pilih mereka itu tidak terdengar karena mereka hanya minoritas. Ini ada obligasi ke minoritas karena seringkali mereka itu ditindas untuk dapat hak lebih sebagai mayoritas. Misal, saya
saya sebagai mayoritas melakukan eksploitasi terhadap minoritas di perusahaan saya dengan memberikan mereka gaji rendah atau tindakan yang tidak baik. Ini berarti bahwa kita memang memiliki hak timbal balik terhadap minoritas untuk membantu mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi ketiga, bahkan jika memang semua pilihan itu buruk, tentu saja kita tidak dapat peduli dengan melakukan golongan putus asa atau golput untuk kebaikan negara atau demonstrasi secara fisik atau media sosial. Yang penting itu bukan suatu hal yang ditimbulkan karena apatis terhadap politik. Argumentasi kedua, kenapa ini memperburuk kehidupan berbangsa dan bernegara? Tesis ini sangat mudah untuk dimengerti. Sadari Dewan Juri, kalau tidak peduli atas politik, Anda akan pertama tidak memilih sama sekali, atau kedua memilih asal-asalan. Mengapa kedua alternatif tersebut akan sangat buruk? Pertama, tidak memperdulikan negara dan melakukan golput atau golongan putus asa itu sangat buruk, apalagi untuk kasus yang dibicarakan seperti mungkin presiden yang otoriter atau dewan sekarang yang tidak dalam tanda kutip becus dan hal-hal lain seperti itu. Jika tidak kita melaksanakan golput, hal yang dapat dilaksanakan dengan sangat mudah adalah mungkin yang tidak baik itu bisa beli voting dan hal-hal lain seperti itu yang hanya dapat di netralisir dengan kita yang tidak melaksanakan golput itu. Di sisi oposisi akan seringkali orang itu melaksanakan golput karena mereka tentu saja tidak peduli akan hasilnya. Ini akan tidak terjadi di sisi kita di saat kita itu peduli tentang politis dan benar berusaha untuk mengubah masa depan negara kita. Tapi kedua, yang lebih penting, kalau orang itu pilih asal-asalan, ini akan terjadi karena orang itu cuma melaksanakan riset yang sangat minim, tidak melihat latar belakang seseorang atau politisi, tidak melihat dampak yang dapat terjadi dari kebijakan mereka. Pilihan buruk ini bisa aja berlangsung karena mereka hanya memilih berdasarkan etnis. Misal saya, seorang yang Cindo, akan cuma memilih orang Cindo, tidak melihat bahwa kebijakan tersebut itu benar. Atau orang asal Indonesia memilih orang asal Indonesia lainnya karena mereka itu seetis dengan mereka. Bisa aja orang minoritas itu memiliki kebijakan yang lebih menguntungkan semuanya, tapi mereka tidak dipilih karena orang itu tidak peduli terhadap politik dan hanya memilih berdasarkan etnisitas. Ini sangat buruk karena mereka itu dapat menimbulkan kebijakan yang tidak benar yang merugikan semua orang dan kita tidak mengetahui itu karena kita tidak peduli. Maka dari itu kita sudah membuktikan kenapa ini dari sisi obligasi itu sangat tidak baik untuk apatis, dan mengapa jika kita apatis, dampak pragmatis yang dibuktikan itu adalah suatu hal yang sangat buruk bagi semua orang, bukan hanya Anda dan saya. Sangat bangga untuk berdiri di sisi proposisi.